tadi pas milih kan ada beberapa motif kan, ada yang klasik, ada yang motif modern sama yang vintage gitu. Terus kita pilihnya yang vintage sama yang klasik. Hari ini kita lagi sibuk milih-milih karpet, karena kalau dulu kan apa-apa aku ya terserah aku aja, dalam arti kan banyak ruangan tuh, ruangan ini karpetnya bisa beda, ruangan di atas bisa beda. Kalau sekarang aku bener-bener males mikir, udah ajak aja suami gitu biar bisa sharing gitu. Oh, ini dalam rangka malas mikir. Siapa tahu kamu ngasih masukan-masukan yang bagus gitu. Terus dapat nggak? Tadi dapat sih, dapat satu. Berarti Jadi aku ada fungsinya ya. ada fungsi, kalau nggak berfungsi saya balikin lagi ke rumah. Jadi tadi pas milih kan ada beberapa motif kan, ada yang klasik, ada yang motif modern sama yang vintage gitu. Terus kita pilihnya yang vintage sama yang klasik. Iya, itu ternyata dia juga bisa apa ya, bisa tahu gitu. Oh, kayaknya Janet tuh sukanya yang vintage, kayaknya sukanya yang itu. Walaupun tadi di awal masih kayak flat gitu, masih belum bermain, mainnya kurang jauh. Istri itu punya selera tertentu lah. Cuman dulu dia sukanya ngejreng banget tuh, warna-warna yang sakit lah mata pokoknya. Itu kan di wig. Ya enggak, selain di wig juga kan kamu emang Jarang. seneng baju-baju, tapi itu kayaknya kebutuhan ya. Iya. Akhirnya jadi ya, tapi emang dia tuh sukanya warna-warni. Makanya itu kenapa dia kalau diajak ke toko buah seneng tuh karena katanya buah warna-warni, jadi dia seneng. Cuman akhirnya dia bisa menyeimbangkan dan menyelaraskan, karena saya nggak terlalu suka yang ngejreng-ngejreng. Akhirnya dia coba untuk gimana? Kolaborasi. Iya, mengcombine lah antara selera Mix. dia sama selera saya. Ya udah, akhirnya ketemu lah tadi tuh. Dan aku bisa nebak ya, hebat ya. Kayaknya aku tadi bocor sih. Enggak bocor. Suara hati aku kedengeran Oh, iya, kan tadi, makanya itu tadi aku terlalu kenceng suara hatinya. Suaranya dan. Ya, kita emang selalu kemana-mana bersama sih, emang nggak pernah terpisah. Kayak ATM ya. Kayak ATM bersama, jangan dong. Ini gimana sih? Enggak, kita emang saling support aja. Kalau Ya. salah satu misalnya aku lagi sibuk, dia di mana gitu, kadang-kadang kita kepikiran. Begitupun dia kalau begitupun kamu kan. Kepikiran. Iya Pijitin kan? ya. Nggak usah juga nggak ya? Ya kan, maksudnya jadi biar sama-sama tenang, kita tahu kemana, terus ya kan tahu kita kalau keluar ke jalan udah setannya makin banyak gitu kan. Iya, banyak setan di luar, Banyak takut setan. digondol, genderuwo gitu, jadi makanya kemana-mana ditemenin. Harus bareng ya. Iya Betul. gitu. Itu untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Betul, setuju. Iya gitu, jadi lebih saling ngejaga aja. Kalau misalnya gini, tapi dia untungnya paham kalau di dunia entertain kan kita misalnya lagi acting nih, pernah nih acting, terus tiba-tiba satu ruangan sama lawan main gitu kan, langsung dianya ngambek seharian. Enggak, astagfirullahaladzim, enggak lah, kan harus ngerti lah. Makanya kan aku juga nggak pernah Aku ngelarang. semakin cemburuan semakin gemes aku. Ya udah, dia cemburuan. Ya nggak apa-apa, tapi akhirnya dia Iya. tahu kan, kan dia juga dulu sempat di entertain juga, jadi tahulah lingkungannya seperti itu. Dan alhamdulillahnya Ngeband gagal tapi. ya nggak usah dibilang gagal. Oh iya. Ya, Tapi kan dari situ dia jadi tahu bahwa kan tergantung kitanya juga ya. Kalau kitanya gatel, cewek gatel ya mungkin bisa aja jadi penyakit untuk yang lain. Tapi kalau kitanya bisa jaga diri, bisa setia, ya aman-aman aja. ngerasa ada di titik seperti sekarang ya bersyukur, alhamdulillah, apalagi didampingin sama istri. Jadi makin lengkap ya kebahagiaannya, terus udah gitu ngerasain lah gimana dulu susah-susahnya segala macam. Karena prosesnya setiap orang kan pasti beda-beda dan nggak mudah. Dan di saat seperti sekarang ya saat-saatnya ya bersyukurnya lebih banyak. Apalagi istri juga supportnya luar biasa banget gitu ya, dalam arti ketika yang namanya usaha naik turun segala macam, stres, pressure, tekanan apa segala macam ya, istri selalu support, selalu ada terus. Bahkan walaupun sibuk-sibuknya dia misalkan gitu, terus pulang dia tetap sesuai dengan porsinya, tugas tanggung jawabnya, masih merhatiin saya sedetail mungkin gitu. Kamu mau apa segala macam, aku bikinin apa, padahal
dia baru pulang tengah malam gitu misalkan, tapi tetap tanggung jawabnya sebagai istri dijalani luar biasa itu sih. Kasihan. Nggak cuman pada saat dia habis kerja atau apa segala macam, saat dia ngambek pun ya, ini keren sih. Apa misal dia mau udah mau? Di saat dia ngambek, ya namanya hubungan kan pasti ada cekcok lah, wajar lah gitu, ada selisih paham, ribut-ribut pasti gitu. Tadi saya kan lagi webinar tuh pagi-pagi, kita lagi agak bersih tegang lah gitu kan. Tetep walaupun saya lagi, ya kita lagi gitu, dia nyiapin sarapan, bikin nasi goreng, terus bikinin kopi, walaupun kopinya ya walaupun agak ngambek-ngambek gitu, tapi masya Allah lah, hebat gitu, istri tetap ngejalanin tanggung jawabnya dengan baik. Ya saya pun kayak gitu berusaha untuk ngelakuin tugas saya, tanggung jawab saya. Ya walaupun kita ya sempat ngambek-ngambekan, aku juga tetap ya nganterin kamu ngapain. Iya, masa orang lagi ngambek aku mau pergi dulu, enggak aku temenin lagi mana? Kan ceritanya konsepnya kita lagi ngambek Nggak ada man. konsep di aku, nggak ada gitu. Aku tuh kadang-kadang bingung kalau misalnya aku lagi pengen sendiri, ya udah aku ikutin kamu. Lah gimana sih? Terus kapan aku bisa ngambek? Bisa tenangin dirinya gitu kan? Kamu ini yang bikin aku kesel. Terserah kamu deh mau marah sama aku, yang penting aku selalu ada di samping Yang kamu. penting kamu kelihatan di mata aku. Ini aku bingung, gimana konsepnya, gimana nyiasatinnya nih, susah banget gitu kan. Jadi ini tips juga mungkin ya untuk pasangan-pasangan di luar sana, ketika ngambek biasanya kalau perempuan itu sebenarnya simple. Ketika kesalahan itu tidak diulangi lagi, kan susah ya, janji nggak ada yang bisa dipegang. Ketika laki-laki itu mau sedikit menunjukkan dia bersalah, terus memperbaiki dirinya, nggak ada yang bisa dipegang. Oke, saya janji saya akan lebih baik. Oh, nggak bisa, cewek nggak butuh itu, cewek butuhnya bukti. Ya, eksekusinya. Tanggung jawab sebagai laki-laki di mana gitu loh. Kalau dia nggak mau kehilangan wanita yang sangat berharga gitu kan di matanya dia. Kalau memang kita udah nggak berharga, pasti kita juga ditinggalin, pasti akan seperti itu. Tapi kan gimana caranya kita memantaskan diri kita sebagai perempuan biar dihargain sama laki-laki. Kita harus punya standar sendiri. Kita pengen yang terbaik dari laki-laki, tapi kalau kita nggak ngasih yang terbaik tuh kayaknya itu omong kosong. Jadi biarkanlah laki-laki atau siapapun pasangan kita itu menyesal karena kebaikan kita. Jangan sampai menyesal gara-gara keburukan loh ya. Itu tuh emang udah jadi bekal aku lah. Aku pengen bikin pasangan kita tuh kalau ninggalin aku tuh menyesal gitu. Menyesal dengan kebaikan aku, bukan menyesal dengan keburukan.